Halo teman-teman cewek, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat serius, sangat penting. Dan engkau perlu mengetahui ini supaya kamu jangan dikerjain sama cowok, supaya kamu jangan dirusak sama cowok yang datang atas nama suka, atas nama cinta, tapi fakta dan realitanya berbeda. Ternyata yang dia incar adalah tubuhmu. Dia tidak datang sebenarnya atas nama cinta, tapi atas nafsu. Dia tidak datang atas nama suka, tapi dia datang atas nama nafsu. Berapa banyak saya konseling, akhirnya dia stres. Ada yang kuliahnya akhirnya terputus. Ada yang akhirnya sekolahnya terputus karena akhirnya hamil. Untuk itu sekali lagi ini pembelajaran yang sangat serius. Ini sangat penting. So jadilah realistis. Jangan suka baperan yang tanpa alasan. Jadilah realistis dan jadilah tegas. 7 ciri cowok dekatin kamu hanya mengincar tubuhmu saja. Nah, ciri yang pertama, pada dasarnya karena yang dia dekati tubuh, karena yang dia dekatin kamu karena nafsu, mengincar tubuhmu, maka dia tidak peduli sebenarnya kehidupanmu. Artinya apa? Dia nggak mau tahu tentang keluargamu. Dia nggak mau tahu tentang kesibukanmu. Dia nggak mau tahu kamu ada masalah apa, kamu lagi ada beban apa. Dia nggak peduli. Dia nggak peduli. Karena yang dia incar adalah tubuhmu. Yang mau dia coba penuhi adalah nafsunya. Jadi dia nggak peduli. Dia nggak care. Nah, dari situ kamu bisa pelajari orang ini nggak bener. Dia tahu kamu ada masalah. Dia tahu kamu ditimpa musibah, contoh jauh-jauh lah itu. Tapi dia gak peduli. Dia tahu kamu lagi sedih, dia gak peduli. Itu gak bener. Itu cowok gak beres. Nah, yang kayak gitu kamu blok, kamu stop dekat sama orang itu. Karena udah terbaca. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, ciri cowok dekatin kamu hanya mengincar tubuhmu saja. Yang kedua adalah dia sering menawarkan untuk kamu datang ke kosnya atau dia datang ke kosmu. Sifatnya berdua, kamu dan dia, dengan berbagai alasan. Main-mainlah, kunjunganlah, dan lain-lain. Dengarkan baik teman-teman cewek. Sebaik-baiknya cowok itu, dia masih daging. Kamu pun masih daging. Artinya godaan nafsu itu masih ada. Jangan bilang aku ini strong, aku ini kuat, aku ini pasti bisa segala macam. Pret, gak bisa. Itu namanya kamu bodoh. Itu namanya kamu gak bijak. Jangan sampai kamu udah hamil baru kamu nangis-nangis. Padahal kamu udah jelas tindakanmu itu konyol. Jadi sebelum kamu sedih, sebelum kamu kecewa, jangan pernah izinkan. Bila perlu, kalau dia ngotot, putusin. Jangan dekat lagi sama dia. Ya, mendingan kamu gak dekat sama dia daripada rusak masa depanmu. Oke? Itu yang kedua yang perlu kamu ketahui. Minta maaf ya kalau saya agak tegas di situ, supaya terbuka mata hatimu. Sebab banyak perempuan kalau lembut-lembut segala macam, nggak sadar kalau ditegur, mendingan tegas-tegas. Oke? Itu yang kedua. Yang ketiga, ciri cowok dekatin kamu hanya mengincar tubuhmu saja. Maka yang ketiga yang sering terjadi adalah dia sering meminta fotomu yang seksi, yang terbuka, bahkan yang vulgar, dengan berbagai alasan.
inilah itulah, wajarlah, kita kan udah dewasa, hanya untuk ini aja kok, untuk mengetahui segala macam. Padahal ujung-ujungnya untuk memenuhi nafsunya dia. Maka yang korban adalah kamu. Ingat, kita ada di era digital dan sudah ada undang-undang ITE yang bisa menjerat pengirim dan penerima. Untuk itu bijaklah, jangan sampai itu jadi pidana di kemudian hari. Ya, jadi dia yang sering meminta fotomu yang terbuka, yang vulgar, yang seksi, hati-hati. Sebaiknya kamu stop dekat dengan orang seperti ini. Kamu stop dekat. Bila perlu blokir aja sepihak, nggak apa-apa. Daripada kamu dikerjain sama dia, daripada kamu dirugiin sama dia. Oke, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, ciri cowok dekatin kamu hanya mengincar tubuhmu saja. Maka yang keempat adalah si cowok tersebut, kalau kalian chattingan, kalau kalian teleponan, dia lebih suka, lebih senang, lebih antusias, lebih bersemangat membicarakan tentang hubungan intim suami istri. Cobalah, apalah maksudnya itu? Apalah tujuan dia itu? Kalau bicara tentang pekerjaan, cita-cita, mimpi, segala macam, dia malas-malasan, mut-mutan. Tapi kalau udah bicara tentang hubungan intim, antusias dia, semangat banget. Berjam-jam, gak berkurang tenaganya. Tidak berkurang itunya, selalu bersemangat. Kan aneh. Dan ada yang seperti itu. Yang seperti itu kamu blok saja, stop dekat sama dia. Karena memang yang diincar adalah tubuhmu. Yang rugi kamu. Itu yang keempat. Yang kelima, ciri cowok deketin kamu hanya mengincar tubuhmu saja. Yang kelima adalah dia bersikap misterius. Aneh. Dia ingin dekat sama kamu, tapi dia misterius. Kamu gak tahu di mana rumahnya. Kamu gak tahu dia kerja apa. Kamu gak tahu dia di mana, lagi apa dan ngapain. Dia datang, muncul tiba-tiba, pergi tiba-tiba, menghilang tiba-tiba. Tiba-tiba muncul hanya karena ada maunya aja. Jadi aneh. Dari sikapnya aja udah aneh. Apalagi tujuannya pasti aneh. Jadi dia yang bersikap misterius menandakan dia gak serius. Dia yang bersikap misterius menandakan dia menyembunyikan sesuatu, merahasiakan sesuatu. Dan jangan terkejut kalau orang ini gak benar, gak beres. Dia sedang merencanakan sesuatu yang sifatnya merugikan kamunya. Jadi dia yang bersikap misterius, yang kamu gak tahu apa-apa tentang dia. Segera kamu blok, stop dekat sama dia, dan tegas sama dia. Itu yang kelima. Nah, yang keenam, ciri cowok dekatin kamu hanya mengincar tubuhmu saja. Maka yang keenam adalah si cowok tersebut terang-terangan dia menggodamu, atau lebih kepada dia genit ke kamu. Kalau udah jelas-jelas genit, udah, kamu blok, stop dekat dengan dia, dan jangan percaya omongan dia. Karena udah jelas, kalau orang udah genit, artinya bukan cuma sama kamu, ke yang lain pun dia akan genit. Artinya target korbannya bukan cuma kamu, banyak target korbannya. Orang ini udah kelasnya udah kelas berat. Ya udah pemain dia itu. Jadi kamu jangan jadi korban berikutnya. Tegas, stop dekat dengan seorang cowok yang genit. Oke? Supaya kamu jangan dirugikan. Itu yang keenam. Yang terakhir, yang ketujuh, ciri cowok dekatin kamu hanya mengincar tubuhmu saja. Maka yang terakhir adalah dia setiap kali chat, setiap kali video call, mesti yang aneh-aneh. Ngebahas yang suami istri lah, yang intim-intim lah. Video call suruh kamu pakai tank top lah, pakai inilah, terus kemudian ini itulah, yang sifatnya memang negatif, yang sifatnya memang berbau nafsu, dan tujuannya itu. Jadi kamu harus tegas terhadap cowok yang terang-terangan begitu. Jadi jangan sampai kamu dirugikan. Jangan sampai kamu jadi bahan itunya dia, untuk memuaskan nafsunya dia. Kamu harus tegas. Oke?
Kalau kamu nggak tegas, kamu yang rugi. Kalau kamu nggak tegas, maka kamu akan jadi korban yang berikutnya. Dan saya berharap ini dapat membuka mata hatimu, membuat kamu sadar, dan kamu tegas dalam mengambil keputusan. Supaya kamu jangan dirugikan, supaya kamu jangan dirusak oleh dia. Oke? Saya berharap ini membantumu dan membuatmu tegas, sehingga ini dapat membuka mata hatimu. Tetap semangat, antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.